Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Saya Atta Zuzara Akila dari kelas Manajemen Pendidikan 2018A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain kurikulum untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Yuk ditonton videonya. Nah, desain kurikulum artinya menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai visi misi dari sekolah. Penyajian desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajar. Yang kedua ada dimensi vertikal, yang menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Selanjutnya, menurut buku pengembangan kurikulum karya Heni Listianti, ada 3 pola desain kurikulum yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada subject center kurikulum. Bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah dan tidak berhubungan satu sama lain dalam pengembangan kurikulum di dalam kelas. Pola ini berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan berupaya untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Terdapat 3 variasi desain dari subject center kurikulum. Yang pertama ada subject design. Bentuk desain ini yang paling murni dari subject center design, dan sudah ada sejak zaman Romawi dan Yunani kuno. Yang kedua ada the discipline design. Proses belajarnya menggunakan pendekatan inquiry atau penelitian dan discovery atau penemuan. Tidak lagi menggunakan pendekatan expository atau menitikberatkan dalam penyampaian bahan materi. Dan yang terakhir ada the broad field design, yang menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi. Contohnya sejarah, geografi, dan ekonomi digabung menjadi ilmu pengetahuan sosial, aljabar, ilmu ukur, dan berhitung digabung menjadi matematika. Yang kedua ada learner center design. Desain ini merupakan penyempurnaan dari kelemahan subject center kurikulum. Desain ini bertolak dari peserta didik dan bukan dari isi, serta bersifat non-pre-plan atau tidak diorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama antara guru dengan siswa dalam penyelesaian tugas-tugas pendidikan. Terdapat 2 variasi desain dari learner center kurikulum. Yang pertama di activity atau experience design. Dalam perencanaan kurikulum, kebutuhan anak-anak merupakan perhatian utama. Kurikulum pengalaman akan terjadi jika hanya mempertimbangkan keberadaan anak didik dengan menggunakan pendekatan social function. Yang kedua ada humanistic design. Kurikulum humanistik sangat menekankan pada hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa. Guru harus membangun suasana yang hangat dan akrab sehingga siswa dapat mencurahkan perasaannya dengan penuh kepercayaan. Desain yang terakhir yaitu problem center design. Desain ini menekankan manusia dalam kesatuan kelompok yaitu kesejahteraan masyarakat. Desain ini berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau man center. Variasi desain pada problem center kurikulum yang pertama ada di area of living design. Areas of living design seperti learner center design menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Desain yang kedua yaitu the core design. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai inti atau core. Kurikulum ini membutuhkan guru-guru yang memiliki wawasan luas bukan hanya spesialis. Missing someone